Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku weton Selasa Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang pengaruh sihir ya, yang tidak kita sadari. Ya, sihir ini tidak ditujukan secara khusus ya kepada diri kita, tapi secara umum. Nah, sihir ini adalah sihir pelaris ya. Kalau Anda ada pernah beli makanan ya di tempat yang katakanlah makannya itu tidak enak, tapi rame gitu. Makanannya biasa saja, tapi ramenya sampai antri-antri ya. Nah, itu bisa jadi karena ada unsur sihirnya, ya, ada unsur pelarisnya. Nah, ketika ini Anda makan, ya, otomatis Anda akan terkontaminasi oleh energi dari sihir tadi. Ya. Nah, sehingga perilaku Anda akan menjadi jelek. Ya. Sifat watak karakter Anda yang sudah terkontaminasi makhluk halus di dalam tubuh Anda akan menjadi jelek. Akhirnya apa? Ngefek kepada rezeki Anda, usaha Anda, pekerjaan Anda, hubungan sosial Anda, sehingga itu yang terjadi. Ini yang banyak beredar di masyarakat yang kita tidak sadar gitu. Bahwasanya pengaruh dari sihir ini sangat nyata gitu loh ya, sangat luar biasa. Makanya perlu kita ini membiasakan ya. Sebelum kita makan, sebelum kita minum, itu kita berdoa dulu. Itu perlu. Gitu ya. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir ya pengaruh dari sihir, teluh santet, pelarisan ini ya di dalam tubuh kita. Coba bayangkan, teman-teman Selasa Wage, dalam 1 tahun, siapa yang tidak pernah beli makanan? Ya. Tidak pernah beli makanan di luar, misalkan beli pangsit, mie ayam, bakso, cilok. Pernahkah Anda bisa mendeteksi gitu, mereka menggunakan pelarisan? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kita sudah terobsesi. Ketika kita melihat makanan, nafsu kumbakarna kita, itu akan melupakan. Berdoa, yang penting ndang dipangan, ndang diemplok. Nah, itulah bahayanya. Ini sangat rentan sekali, teman. Nah, makanan itu tidak harus katakanlah warung-warungnya ya. Di mall-mall juga sama saja gitu ya. Di fast food itu coba kalau tidak percaya. Anda ya, teman-teman Selasa Wage yang Anda biasa beli makanan di mall ya. Nah, coba Anda duduk di sana. Terus Anda diem, meditasi, rasakan ya. Nanti Anda akan tercengang gitu. Ya. Loh ya, mall itu lebih angker daripada itu. Alas Purwo itu. Alas Purwo itu yang angker ya, tapi lebih angkeran mall itu. Kenapa? Karena makhluk halus yang serem-serem itu ditarik, dipindah ke mall sana. Sama dukun ya. Orang kaya, pengusaha datang ke dukun. Pak, bagaimana supaya usaha saya laris? Ya, ditarik ya. Penguasa misalkan Alas Purwo dimasukkan di dalam warung Anda, suruh membantu Anda. Loh, apa enggak serem warung? Serem. Nah, itulah teman-teman. Makanya coba kalau mall itu malam hari tutup, ini coba Anda lewat itu, merinding semua. Kenapa? Tempatnya makhluk halus. Ya itu karena tadi itu pelaris usaha. Ya, pelaris usaha itu bukan doa ya. Anda datang ke orang pintar itu terus didoa-doai, itu sebenarnya bukan doanya itu, tapi memasukkan makhluk halus. Ya, memasukkan makhluk halus di dalam tempat usaha Anda. Sehingga usaha Anda ramai. Lah, makhluk halus ini ketika itu berupa makanan ya. Ketika kita jualan berupa makanan, ini akan mengkontaminasi secara energi. Kalau makanannya ya tetap teman-teman, makanannya tetap biasa.
Tapi energi negatifnya ini loh, ketika kita makan akan kita terpengaruh, terkontaminasi, tercemar gitu. Itu katakanlah makanan jadi ya. Makanan yang tidak jadi itu loh ya. Seperti katakanlah penjual sayur misalkan, itu juga ada yang menggunakan itu, ada. Kata siapa? Tidak ada. Ya, saya jualan berambang, jualan lombok, jualan micin, apa sayur-sayuran, gubis dan sebagainya. Datang orang pintar, Pak, kenapa jualan saya tidak ramai? Diisilah, kasih syarat bahwa kembang serai atau apa. Akhirnya dagangannya laris, manis. Itu juga menggunakan. Itu juga pengaruh. Bahan makanan yang ketika itu Anda bawa pulang, Anda masak, ya, ini sudah terkontaminasi dengan keberadaan energi negatif itu. Lah ini juga berbahaya gitu, teman-teman. Tidak sadar ya dengan itu, teman-teman. Ini yang perlu Anda sadari. Makanya ya, hati-hati. Makanya kita harus bisa membiasakan diri untuk berdoa. Ya, setiap aktivitas kita harus berdoa. Ini untuk meminimalisir ya pengaruh dari keberadaan energi negatif yang ada di dalam makanan atau tempat itu. Itu satu. Yang kedua, ya, kita harus sering-sering puasa. Karena ketika pengaruh itu sudah mendarah daging, makanan ini sudah kita makan mendarah daging, menjadi darah dan sebagainya. Itu hanya bisa dikeluarkan dengan cara puasa. Ya, nah, puasa yang saya anjurkan adalah puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ketika Anda melakukan terapi pembersihan diri semacam ini, maka Anda harus menghindari makanan yang mengandung nyawa. Dihilangkan dulu ya, sampai Anda sembuh. Contoh seperti terasi, petis, telur, ayam, segala macam daging ya. Daging ayam, daging sapi, daging kuda, daging apa lagi ya, jangan. Terus juga ikan air tawar, ikan air laut, ikan air payau, ini jangan dimakan. Tujuannya apa? Untuk mempercepat Anda melakukan pengendalian diri, sehingga keberadaan makhluk halus di dalam tubuh Anda itu bisa lemah, bisa Anda keluarkan dengan jalur tirakat. Puasa, wirid, zikir, meditasi, baca kitab suci, lakukan secara terus menerus ya. Tandanya pengaruh negatif itu hilang, watak karaktermu akan kembali menjadi positif seperti sedia kala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.